Kita kalau tentang penyakit roh, penyakit jasmani, Pak, takutnya luar biasa. Tapi berapa banyak dari kita yang sebetulnya dia sakit yang bisa membawa celaka sampai akhirat. Bapak, ya ada orang sakit separah apapun, sakit jantung, asal mati selesai. Nggak ada orang mati masih sakit jantung tuh nggak ada. Bapak sakit kena uzubillah, kena COVID Delta dulu itu mati selesai, nggak ada urusan. Tapi kalau bapak yang sakit jiwanya, munafik, pelit, nggak peduli dengan kondisi sekeliling, itu nanti ada tuntutannya di akhirat. Orang kaya yang nggak pernah punya peduli sama kanan kirinya, nanti ditanya, hartamu tuh dapat dari mana? Dan hartamu tuh kemana? Pejabat negara itu nanti ditanya, kamu dulu menangnya bagaimana? Setelah berkuasa jadi apa bangsamu? Itu ditanya. Kalau nanti rohani kita tidak beres, itu bahaya, Pak. Maka mendengar rohaninya sakit, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Hanzalah itu cepat-cepat ngadep ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, di antara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah bebankan kepada beliau adalah melakukan pendidikan spiritual, menghidupkan aspek-aspek yang bernuansa kerohanian terhadap umat manusia. Di dalam Al-Quran misalnya, di sekian banyak surah yang menjelaskan tugas Rasulullah. Misalnya di surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum al-mu'minin, ketika Allah mengutus seorang utusan ini dari bangsa yang sama, dari jenis yang sama, sama-sama manusia, yaitu Rasulullah. Tidak Allah utus dari bangsa misalnya malaikat yang berbeda dengan manusia. Maka Allah berikan tugas kepada Nabi ini, kepada Rasul ini. Yang pertama kita lihat, yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Kemudian wa yuzakkihim, melakukan apa yang dinamakan sebagai tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Kalau kita lihat dari 4 kata ini, yang pertama adalah ayatihi, itu mungkin bersifat spiritual, tetapi juga bisa jadi bersifat non spiritual. Ayatihi itu bisa memiliki dimensi rohani dan juga bisa memiliki dimensi jasmani. Tetapi kemudian kata selanjutnya yaitu wa yuzakkihim. Tazkiyah ini selalu diartikan sebagai aspek spiritual, aspek rohani. Demikian juga dengan kata-kata Alkitab dan kata-kata Al-Hikmah. Alkitab selalu identik, Quran itu bisa diartikan untuk kepentingan jasmani, sebagaimana juga bisa diartikan untuk kepentingan rohani. Tetapi ketika kemudian mengatakan Al-Hikmata, ini pasti terkait dengan aspek spiritual rohani setiap orang. Jadi tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya adalah menghidupkan aspek spiritual. Untuk memahami ini para jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan satu kisah.
Satu kisah yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hanzalah ibni Rabi At-Tamimi. Sayyidina Hanzalah ini adalah sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya jelaskan bahwa beliau ini adalah sekretaris Nabi, kita bisa menggambarkan kedekatan antara Sayyidina Hanzalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika, Sayyidina Hanzalah ini ada di masjid Nabi, bersandar di tiang, kemudian beliau menangis. Kisah ini bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin, atau kalau ingin aslinya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan, Hanzalah ini pada satu masa nyender-nyender di masjid itu sambil berlinang air mata. Karena Hanzalah ini nangis di masjid tanpa ada kejadian misalnya yang terlihat untuk mendatangkan tangis di kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar yang lewat saat itu di samping Hanzalah ini bertanya, "Mabika, wahai sahabatku Hanzalah, kenapa kamu nangis? Kenapa matamu itu berlinang air mata dan wajahmu itu penuh kesedihan?" Maka Sayyidina Hanzalah itu menjawab, "Nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar, saya ini menangis karena hari ini nafaqa sudah menjadi orang munafik." Siapa yang menjadi orang munafik? Hanzalah. Ini penting Pak ya. Orang itu penting rajin membaca dirinya sendiri daripada membaca orang lain. Hari ini kita lebih sering menuding kepada orang munafik, menuding kepada orang tidak baik, tapi kita kadang-kadang lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Sayyidina Hanzalah ini kemudian dalam tangisnya di depan Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana saya tidak menangis? Wong hari ini saya jadi orang apa ini? Munafik." Kaget Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar tahu betul keseharian Sayyidina Hanzalah At-Tamimi ini. Beliau dipercaya untuk menjadi penulis Rasulullah, karena Rasulullah itu kan ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini bukan berarti Rasulullah itu bodoh, enggak. Rasulullah itu dibuat oleh Allah sebagai orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan manapun untuk menjaga otentitas Islam. Ketika hari ini Al-Quran begitu mengagumkan, bahkan untuk orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, begitu hari ini Quran maknanya, substansinya itu memberikan begitu banyak makna dalam kehidupan umat manusia modern. Apakah itu di bidang berbangsa dan bernegara, moderasi, toleransi, itu saya rasa tidak ada kitab suci di dunia ini yang mengajarkan pola moderasi beragama, toleransi yang melebihi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan sumbangsi kepada sains, misalnya ilmu pengetahuan, itu menjaga kesucian Quran. Kalau seandainya dulu Nabi sekolah, Nabi bisa baca, orang akan mengatakan hebat betul perpustakaannya Rasulullah, sehingga Nabi bisa menyusun buku sehebat Al-Quran. Ketika Rasulullah dibuat oleh Allah buta huruf, tidak bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, kalau nanti ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian secara sejarah pengetahuan itu tidak mungkin ada di masa itu, maka orang akan mengatakan bahwa Quran ini memang datang dari Allah, tidak dibentuk oleh budaya dan ilmu pengetahuan yang berkembang di masa di mana Al-Quran turun. Karena nabinya tidak bisa nulis dan tidak bisa baca, maka nabi itu memilih sahabat-sahabat utamanya, sahabat-sahabat tertentu untuk menjadi penulis. Sayyidina Hanzalah ini termasuk penulisnya Rasulullah. Tentu yang namanya sekretaris itu harus muktaman, orang yang bisa memegang amanah dan pasti punya kedekatan antara sekretaris dengan atasannya. Maka di sini kita bisa lihat kedekatan Sayyidina Hanzalah dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu kaget, kok bisa ya orang sebagus Sayyidina Hanzalah itu merasa jadi orang munafik.
Kata Abu Bakar, munafiknya di mana Hanzalah? Kata Sayyidina Hanzalah begini, ya Abu Bakrin, nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kan sekretaris Nabi, maka hampir setiap hari saya selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ikut Nabi ke masjid, saya ikut Nabi ke pasar, saya ikut Nabi ke rumah sahabat-sahabatnya, Nabi selalu menyampaikan agama. Saya melihat kepribadian Rasulullah dalam setiap kesehariannya. Di masjid memang Nabi, di rumah juga Nabi. Kan beda dengan saya. Saya di masjid kayak ustadz, mungkin di pasar kayak iblis. Bisa jadi saya di masjid berbicara tentang zuhud, tapi kalau melihat duit serakahnya luar biasa. Tapi Rasulullah ini sosok yang mengagumkan buat Hanzalah. Dimanapun, kapanpun, ini sosok yang memiliki tingkat spiritual sempurna. Maka kata Hanzalah, kalau saya sedang sama Nabi, yudzakiruna bil jannati wan nar, Nabi cerita tentang surga, bagaimana nikmatnya, dan Nabi cerita tentang neraka, bagaimana dahsyatnya. Kata Sayyidina Hanzalah, ka'anna ra'ya ainin, seakan-akan itu ada di depan mata kita, dan itu memberi spiritual untuk saya. Kemudian semakin meningkatkan sholat saya, semakin meningkatkan puasa saya, semakin meningkatkan keinginan saya untuk beramal soleh. Kapan? Kalau saya sedang bersama dengan Rasulullah. Tapi kata Hanzalah, fa'in roja'na, kalau saya sudah pulang ke rumah ini, ketemu dengan apartemen, ketemu dengan AC, ketemu dengan kasur, ngelihat mobil mewah di jalanan, ngelihat makanan yang enak di pasar, ngelihat baju yang bagus di mall, maka kata beliau, afasnal azwaja wad dai'ata, kemewahan dunia itu mempermainkan saya. Saya yang asalnya mau sedekah, nggak jadi sedekah. Kenapa? Begitu ngelihat makanan enak, uang yang mestinya saya sedekahkan, saya pakai membeli makanan. Uang yang mestinya saya sedekahkan, saya berikan baju yang mahal, padahal sebenarnya saya bisa memakai baju yang tidak semahal itu. Tetapi karena saya jauh dari Rasulullah, maka saya dipermainkan dengan kenikmatan dunia ini. Maka kata Hanzalah, kan berarti saya orang munafik Abu Bakar. Di depan Nabi jadi orang baik, tapi di belakang Nabi menjadi orang yang tidak baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau itu yang menyebabkan kamu jadi orang munafik, sama kata Sayyidina Abu Bakar. Saya juga gitu, kayak kita hari ini nih, ya, di masjid siang-siang panas-panas, apalagi bapak-bapak jalan kaki dari kantor, itu untuk sampai ke masjid ini kan butuh perjuangan. Tidak makan, tidak minum, bisa ternyata. Mengekang hawa nafsu itu bisa. Tapi nanti kadang-kadang prestasi puasa kita itu menjadi hancur saat berbuka. Berapa banyak dari kita yang sukses jam 12 siang menahan hawa nafsunya, tapi bubar, hancur ketika maghrib. Begitu maghrib, tadi siang saya lihat kelapa muda, minta istrinya beli kelapa muda. Tadi jam 2 siang saya lihat es buah, saya minta istri saya nyiapkan es buah. Tadi mau maghrib, saya masih lihat timun suri, saya minta buatkan. Pokoknya nanti waktu maghrib itu minuman semua ada di depan saya. Kita mampu ketika jam 2 siang menahan hawa nafsu karena suasana spiritual puasa yang memberikan nilai positif kepada kita. Tetapi saat apa yang tadi tidak boleh kemudian menjadi boleh, berapa banyak kita yang gagal waktu maghrib. Semuanya dimakan, semuanya diminum. Padahal Quran mengajarkan orang yang banyak makan, orang yang banyak minum, tidak punya kontrol yang bagus, itu pasti akan kalah dengan hawa nafsunya. Lihat di surah Al-Baqarah. Ada tentara tuh, ya, namanya tentaranya Talut, mau ngelawan raja yang zalim namanya Jalut. Maka mereka takbir Allahu Akbar, jalan, ya, kayak orang mau demo itu. Di belakangnya Talut itu begitu banyak orang. Mau niat amar ma'ruf nahi mungkar melawan raja siapa itu? Raja Jalut. Terjadi, Pak. Begitu mereka takbir, ayo kita jihad, kita hancurkan ini tirani yang zalim. Kata Allah, tunggu dulu. Apa betul semua yang teriak Allahu Akbar memang karena Allahu Akbar atau karena kepentingan duniawinya?
Jangan-jangan ada hawa nafsu yang mendorong itu. Kata Tolut, malaikat Jibril turun. Tolut, ingat ya, nanti di tengah jalan Allah akan menguji kalian. Innallaha mubtaliikum binahar. Saya akan uji, kata Allah, itu pasukan dengan yang namanya sungai yang airnya jernih. Bapak bisa bayangin, di tengah padang pasir yang panas, yang ada cuman pasir dan matahari, tiba-tiba di depannya itu ada sungai yang jernihnya luar biasa. Tolut ngasih tahu, ini ujian loh dari Allah. Kita ini sudah 3 hari jalan, kita sudah 3 hari tidak mandi, kita sudah 3 hari tidak minum, tapi air ini ujian dari Allah. Innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu. Kalau orang itu nanti ngelihat sungai kemudian syariba, minum dengan serakah, falaisa minni, pasti bukan termasuk golongan saya, illa manil tarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang kata orang Jawa itu nyawuk sedikit aja, mungkin 1-2 teguk ini masuk, itu yang jihad hakiki. Tapi yang minum, yang mandi, itu pasti bukan golongan saya. Apa yang terjadi? Begitu dikasih tahu kayak begitu, itu pasukan siap, kami tidak akan tergoda. Kenapa tidak akan tergoda? Belum ketemu sama nahar, belum ketemu sama sungai. Ketika suasana spiritualnya kuat, kayak kita sekarang ini, ngelihat tempe nggak suka, ngelihat soto nggak suka. Kenapa? Jam 1 siang. Tapi nanti kita diuji, apa betul suap puasamu itu sukses? Apa betul kamu sudah sekolah tadi pagi? Ketika suasana spiritual ini hilang, sampai di depan sungai tadi, Tolut bilang, ingat ya, ini ujian dari Allah. Apa yang terjadi? 90% yang takbir Allahu Akbar itu minum, minum, mandi, berendam, semuanya itu dikerjakan. Begitu kata Tolut, sudah cukup nih, waktu kita istirahat di rest area ini rombongan sudah cukup, ayo sekarang kita berangkat. Apa kata mereka? Diabadikan itu di Quran. Mereka mengatakan qalu la taqata lana yauma li Jalut. Enggak kuat saya untuk terus pergi melawan raja siapa itu? Raja Jalut. Kenapa lemas? Kebanyakan minum. Jadi nanti itu malam ini di Masjid Nurul Barakah, kalau ada imam mimpin tarawih lemes, itu imam kebanyakan minum. Kalau ada ustadz itu ngajarnya lemes, itu ustadz yang kebanyakan minum. Kebanyakan minum duit misalnya, kebanyakan meminum hawa nafsunya. Mungkin minum dari yang merah, minum dari yang kuning, minum dari yang biru, minum terus. Kebanyakan minum pasti apa ini? Lemes. Maka kata Hanzalah, saya kalau di rumah ini kebanyakan minum. Ngelihat uang, ngelihat ATM, tetangga belanja, belum lagi pegang handphone, GoFood di mana-mana, belanja itu rasanya mempermainkan saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, sama. Saya kalau di depan Nabi juga bawaannya mau tahajud terus. Saya kalau di depan Nabi bawaannya mau puasa terus. Tapi kalau sudah sampai di bandara, itu lain lagi masalahnya. Kalau masih di Nurul Barakah, insya Allah saya menjadi orang yang soleh. Tapi keluar dari Nurul Barakah sedikit, sampai di Alam Sutra, masuk mall, iman saya kadang-kadang apa itu? Bubar. Apa kata 2 orang ini? Kalau gitu, kita ngadu yuk ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya para sahabat. Sahabat Nabi itu dengan saya sama. Sahabat Nabi dengan bapak sama, kepalanya sama, tangannya sama, hatinya sama. Mereka manusia, kita juga manusia, sama Pak. Bedanya itu isi hatinya. Kalau kita flu sedikit, cepat-cepat swab. Ya, saya sebulan yang lalu itu, ya rumah saya itu ketat Pak, karena saya setiap hari ketemu orang. Jadi saya kemarin itu saya pernah swab itu tiap pagi Pak, karena istri saya itu positif di swab. Saya ada di dalam rumah, sudah kadung bertemu dalam makan siang. Tapi saya mau ngaji itu masjidnya nggak mau dibatalin. Saya cerita, istri saya positif loh, tapi PCR saya kemarin negatif. Tapi Pak, kita mau ngaji, saya punya kesedihan tuh, takut saya bawa penyakit ke masjid. Saya pernah hidung saya itu udah tebal Pak dengan swab. Pagi di swab antigen, malam saya mau ceramah saya khawatir, sudah saya bilang saya swab dulu toh klinik banyak. Kita kalau tentang penyakit roh, penyakit jasmani Pak, takutnya luar biasa. Tapi berapa banyak dari kita yang sebetulnya dia sakit yang bisa membawa celaka sampai akhirat. Bapak, ya ada orang sakit separah apapun, sakit jantung, asal mati selesai. Nggak ada orang mati masih sakit jantung tuh nggak ada. Bapak sakit nauzubillah,
kena COVID Delta dulu itu mati selesai, nggak ada urusan. Tapi kalau bapak yang sakit jiwanya, munafik, pelit, nggak peduli dengan kondisi sekeliling, itu nanti ada tuntutannya di akhirat. Orang kaya yang nggak pernah punya peduli sama kanan kirinya, nanti ditanya, hartamu tuh dapat dari mana? Dan hartamu tuh kemana? Pejabat negara itu nanti ditanya, kamu dulu menangnya bagaimana? Setelah berkuasa jadi apa bangsamu? Itu ditanya. Kalau nanti rohani kita tidak beres, itu bahaya, Pak. Maka mendengar rohaninya sakit, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Hanzalah itu cepat-cepat ngadep ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hancur kami. Kata Nabi, hancur apa? Ini sahabat, kalau sakit rohaninya hancur. Kita kalau sakit rohani tenang, kalau sakit jasmani baru bilang hancur. Begitu divonis dokter, nauzubillah kena penyakit ini, nggak punya BPJS, nggak punya asuransi, masya Allah, ini untuk sembuh kayaknya rumah gua di Tangerang lolos nih, harus dijual ini, merasa hancur. Ini enggak, hancur kami ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Datang-datang ngomong hancur. Ya gimana enggak hancur Rasulullah? Hari ini kami berdua sudah jadi orang munafik. Kalau di depan Nabi maunya baik saja, kalau di luar Nabi kok jadi nggak baik? Apa ini Pak? Inti dari yang ingin saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum jadi Nabi, dia adalah Rasul insaniyah. Islam itu sebelum mengatur aspek agama, dia mengatur aspek kemanusiaan. Bapak kalau nanti belajar filsafat Islam, Bapak pretelin tuh satu-satu dari semua yang dibawa oleh Rasulullah. Aspek ketuhanan pada akidah misalnya, aspek hukum pada fikih misalnya, aspek akhlak pada tasawuf misalnya. Itu tidak ada aspek yang bertentangan dengan kemanusiaannya manusia. Contohnya apa? Puasa kita hari ini. Kita diminta nahan hawa nafsu itu kan siang, Pak. Bapak lihat istri Bapak siang-siang haram. Kapan istri Bapak nanti halal? Kapan kira-kira? Hah? Ya jangan maghrib juga, ya kan nanti habis traweh. Kalau maghrib dengan istrinya enggak traweh itu pasti nggak salah, Isya juga lolos itu. Nah, itu ketika kita lihat kayak gitu, itu kan Islam menjaga keseimbangan. Ketika Allah berfirman misalnya uhilla lakum laylatas syiyam arrafatu ila nisaikum, bergaul dengan istri itu boleh tapi malam hari. Kenapa kok dibolehkan? Alimallahu annakum tahtatun anfusakum. Karena Allah tahu tidak ada manusia yang bisa lepas dari hawa nafsunya 24 jam. Tapi kata Allah, tolong 24 jam itu dibagi. Ini resep yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Hanzalah. Ya Hanzalah tuh kata Rasulullah, lau kata Nabi ini ya, lau takununa alama takununa indi, kalau engkau Hanzalah 24 jam keadaannya sama dengan saat engkau sedang ngaji sama saya, la sofahatkumul malaikatu, malaikat cium tangan sama kamu. Kenapa? Malaikat ngaku kalah sama manusia. Gimana nggak kalah? Malaikat berdoa, malaikat berzikir, wajar. Malaikat nggak pernah ke Senayan City, gitu loh. Malaikat nggak butuh minyak goreng, wajar. Malaikat nggak pusing. Tapi kita manusia itu butuh uang, kita butuh makan. Kita ngelihat perempuan cantik ngelirik biar Ustadz ngelirik, ya kan? Ustadz kalau alhamdulillah saya di sini tuh, ya senang. Saya kalau ngaji di Nurul Barokah itu senang, Pak. Kenapa? Jamaahnya laki-laki semua, gitu. Pahala saya itu utuh, gitu. Tapi kalau nanti di masjid yang lain, itu nanti pahala saya akan dihitung sama malaikat itu. Kenapa? Ada jamaah perempuan kadang-kadang cantik juga, mata saya kadang-kadang ngelirik, gitu. Saya ya Allah, ayat Quran satu hilang untuk nebus dosa. Nah, ini bapak-bapak, kita manusia lihat yang cantik kita tahu kok. Manusia tuh tahu mana Silver Queen, mana Gula Jawa, tahu mana Avanza, mana Mercedes, tahu. Biar Ustadz sezuhud apapun tahu kok. Dijemput Avanza dengan dijemput BMW itu rasanya beda, tahu. Kalau malaikat nggak tahu, kata Rasulullah, kalau kau bisa kayak gitu, baik 24 jam, masya Allah. Malaikat sujud di kaki kamu, ngaku kalah. Tapi kata Rasulullah, lakin ya Hanzalah, siapa yang bisa kayak gitu? Nggak ada, nggak ada. Lalu bagaimana ya Rasulullah, lakin ya Hanzalah, ujungnya hadis itu saatan. Hidup tuh bagi dua. Ada waktu Bapak bekerja di Angkasa Pura, tapi ada waktu Bapak ketika dipanggil hayya ala sholat. Oh iya ya, masa sih di kantor dari jam 8 sampai setengah 12, masa nggak bisa setengah jam kasih waktu untuk sholat? Toh Allah tidak menyuruh Bapak dari duhur sampai asar di sini. Jadi bapak-bapak nih kalau ada pegawai dari duhur sampai asar ke sini, itu bukan disuruh Allah, Pak.
Itu malas kan gitu kan, cuman menggunakan agama. Begitu dipanggil sama atasannya di kantor, saudara tadi dari duhur sampai asar kok enggak balik kan Pak? Maaf Pak, saya itikaf Ramadan. Itu pinter campur licik Pak. Pinter dia, tahu ada sunnah itikaf, tapi licik. Memangnya agama menyuruh kayak begitu orang? Enggak lah. Bapak punya kewajiban di kantor, tunaikan kewajibannya. Jangan yang wajib itu kalah dengan yang apa itu? Yang sunnah. Itu kata Nabi Handolah, yang penting waktu itu dibagi. Ada waktu kamu ngelihat dunia, ada waktu kamu ngelihat saya. Maka bapak-bapak, di sahur Ramadan ini, di Indonesia itu bersyukur betul. Ya, ada begitu banyak budaya yang mampu menghidupkan spiritual kita. Saya lama di Timur Tengah, Pak. Nggak ada di Timur Tengah itu kultum zuhur, nggak ada. Ya, malah kadang-kadang zuhur itu sepi betul, Pak. Di Indonesia tuh subhanallah ada kuliah subuh. Masya Allah, kalau di Timur Tengah yang tahu itu semua nggak ada, ya Allah. Ada pengajian subuh, ada pengajian duha, malah kadang-kadang ada zuhur, nanti kultum sebelum terawih, nanti waktu kultum sebelum berbuka, nanti waktu terawih Bapak dibacakan misalnya di antara sholawat tuh ada yang terawih, ada yang di antara sholat, ada yang sholawat. Nanti di antara terawih itu ada yang nyebut al khalifatul ula sayyiduna Abu Bakrin as-Siddiq, kita ngomong radhiyallahu anhu, sehingga setiap kita terawih kita ingat ada manusia biasa namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia dilahirkan ke dunia, beliau juga tidak pernah menyangka bahwa beliau akan menjadi orang utama di sisi Rasulullah. Tetapi karena keimanan, keikhlasan, ketulusannya, beliau kemudian dikenang namanya, dibaca oleh orang setiap berterawih malam hari. Itu membangkitkan sisi spiritual kita. Artinya apa Bapak-bapak? Kalau kita lihat tradisi ini, itu sama dengan tradisi muslim manapun yang mengerti tentang pentingnya menghidupkan aspek spiritual. Singkat saja ini karena hampir jam 1 misal. Organisasi Islam yang besar di Indonesia, misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Muhammad Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Waktu mendirikan Muhammadiyah, itu masyarakat Muhammadiyah tidak pernah memandang Kiai Ahmad Dahlan itu sebagai ketua Muhammadiyah. Yang dipandang oleh masyarakat Muhammadiyah di Jogja ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu gurunya, Kiai Dahlan itu kiainya. Maka mereka kemudian memiliki aspek spiritual. Ketaatan kepada Muhammadiyah itu berbasis sebenarnya karena anggota Muhammadiyah pada masa itu adalah murid Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu ngajar di masjid-masjid. Kiai Ahmad Dahlan itu kesehariannya memang pantas untuk dijadikan keteladanan, kesederhanaannya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga orang yang masuk Muhammadiyah di masa itu bukan mencari saya ingin jadi anggota ormas tertentu, tapi saya ingin menghidupkan spirit agama saya dengan melihat sosok Kiai Ahmad Dahlan. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini sebagai seorang guru yang kesehariannya digugu dan ditiru, pantas untuk diikuti dan ditiru, maka orang berbondong-bondong masuk ke Muhammadiyah supaya aspek spiritualnya hidup. Itu tidak berbeda dengan misalnya setelah Muhammadiyah ada Persatuan Islam. Misalnya orang-orang Persis dulu itu memandang Kiai Hasan itu bukan sebagai ketua ormas, tapi sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai kiai yang kesehariannya tanpa beliau menjadi ketua Persis juga diikuti oleh masyarakat sebagai kiai. Begitu mereka melihat Kiai Ahmad Dahlan, begitu mereka melihat misalnya Kiai Ahmad Hasan, mereka merasa spiritualnya hidup. Itu kalau kita lihat Pak, budaya yang luar biasa. Ada kemudian nanti Nahdlatul Ulama misalnya. Ketika dilahirkan, simbol spiritualnya itu kuat. Kata Kiai Khalil di Bangkalan itu, ketika ngirim Kiai As'ad itu santrinya ke Kiai Hasyim Asy'ari untuk bikin NU, itu ngirimnya bukan nggak ada, misalnya maaf, bukan nggak sopan. Misalnya gitu ya, sebagai Kiai sepuh manggil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya Hasyim. Apa ada dalam sejarah NU? Syim, bikin NU ya? Nggak ada. Dia kasih yang namanya apa itu? Tongkat. Tongkat itu adalah simbol spiritual. Bapak bisa lihat tafsir Ruhul Bayan misalnya. Kata Imam Ismail Haqqi itu, ulama besar Turki yang lahir di Bursa itu, tongkat itu menjadi simbol. Kenapa para nabi itu pegang tongkat?
Kalau saya pegang tongkat mau marah-marah, kalau Nabi itu pegang tongkat, ya kayak Nabi Musa, wa matil kabiyamini kaya Musa, hiya asoya, atawakka'u alaiha wa ahuzzu biha ala ghanami. Tongkat itu simbol, simbol untuk merawat umat. Seperti penggembala yang menjadi pemimpin. Penggembala itu Pak, kalau pegang tongkat, itu cukup di depan saja satu. Maka kerbau-kerbau itu akan ikut sama yang pegang tongkat itu. Nanti kalau ada kerbau yang belok-belok itu, dipukul Pak. Nanti kerbaunya itu punya perasaan, oh kalau saya belok dipukul, maka besok dia nggak belok lagi. Itu namanya simbol apa ini? Simbol tongkat. Kemudian setelah dikasih tongkat, dikasih tasbih, tasbih itu adalah sabbaha, untuk mensucikan Allah. Itu dimensi spiritual. Maka di masa lalu orang NU itu melihat Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan sebagai ketua NU, tapi melihat sebagai kiai dan guru. Ketika saya mengaji Sahih Bukhari kepada beliau, maka saya tidak melihat beliau sebagai ketua NU, tapi saya melihat ada bayangan sosok Rasulullah yang ada pada diri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan itu berlaku buat semua ormas. Orang melihat ada sosok Nabi Muhammad misalnya dalam keseharian yang dijalankan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah itu punya banyak sekolah, tapi Kiai Ahmad Dahlan tetap hidup dalam kesederhanaannya. Seandainya beliau mau kaya dengan aset Muhammadiyah yang dimiliki, mungkin beliau pada masa itu menjadi kiai yang kaya. Tetapi ketika ada harta yang bergelimang, ada kesempatan untuk mengambil begitu banyak dari dunia, dia memilih untuk hidup sederhana. Orang yang melihat itu akan melihat aspek spiritual dan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan nuansa spiritual yang indah. Apa yang ingin saya katakan sebagai penutup pertemuan hari ini, Bapak-bapak? Dalam beragama itu orang butuh guru, Pak. Tidak boleh orang itu belajar dari buku. Sekalipun hari ini boleh kita katakan ilmu itu transformasinya begitu modern. Dulu mungkin dengan buku, hari ini mungkin dengan gadget. Dulu orang untuk datang kepada guru itu perlu memantaskan diri. Hari ini anak kita sekolah lucu Pak, atasannya pakai seragam yang rapi, bawahnya celana pendek. Kadang-kadang gurunya juga begitu, di atasnya pakai jas, bawahnya pakai training, gitu loh. Ini bukan soal besar atau kecil, tapi di sini yang membedakan hidup dahulu dan sekarang. Hidup di masa lalu, orang itu datang kepada guru. Ketika orang itu mengaji kepada guru, dia bukan saja mendapatkan ilmu, tapi dia mendapatkan Quran yang terlihat berjalan di muka bumi. Ada banyak orang bisa membaca Al-Quran, ada banyak orang bisa memahami Al-Quran, tapi tidak banyak orang yang bisa menjadikan dirinya seperti Al-Quran yang dilihat dalam kesehariannya. Kita perlu menghatamkan Quran di bulan Ramadan, kita perlu memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan. Tapi yang tidak kurang penting lagi, setelah kita membaca Al-Quran sedemikian banyak, apa perubahan yang terjadi pada diri kita? Setelah kita rajin sholat di bulan Ramadan, baca Maliki Yaumiddin, yang mengingatkan kita bahwa hari itu bukan cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi ada hari yang namanya Ad-Din, hari kiamat. Kita setelah sholat itu berubah menjadi apa? Ini bapak-bapak yang penting buat kehidupan kita sekarang, bahwa ilmu agama itu bukan sesuatu yang hanya dibaca, bukan hanya sesuatu yang dipahami, bukan hanya sesuatu yang diperdebatkan, tetapi miskin amal dan substansi. Kita hari ini lebih banyak bicara, kayaknya bodoh banget, kayaknya tertinggal kalau kita nggak ikut berbicara tentang bagaimana ibu kota baru. Kadang-kadang kita merasa kalau nggak mengomentari nanti awal Ramadan itu pakai hisab wujudul hilal, apa hisab imkanur ru'yah yang membedakan menjadi ada yang satu hari Sabtu, ada, kita ribut soal itu. Tapi begitu awal Ramadan, spiritual dan nuansa rohani kita juga tidak hidup. Itu yang salah dalam kehidupan kita hari ini. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, begitu banyaknya ibadah yang mendorong kita untuk mensucikan diri di bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita lihat, mudah-mudahan apa yang kita dengar, mudah-mudahan apa yang
yang kita baca, mudah-mudahan pengalaman rohani yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini menjadi wasilah dan perantara agar Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita, khairat dunia wal akhirah, baik di dunia, bahagia di dunia, dan kelak di akhirat bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.